Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang Satrio Piningit. Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 sering disebut-sebut sebagai wujud dari gerakan Mesianisme. Berakar dalam budaya petani, Perang Jawa itu diikat salah satunya oleh narasi mitologis bahwa pangeran merupakan sosok Ratu Adil yang notabene telah dinanti-nanti sekian lama. Sebagai Ratu Adil, diharapkan pangeran mampu mengembalikan keseimbangan kosmis Jawa yang koyak karena terlalu banyaknya campur tangan bangsa asing atau Belanda dan hilangnya wahyu keraton. Dalam kuasa ramalan, Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa pada tahun 1785 sampai 1885, Peter Carey mencatat, menjelang berkobarnya Perang Jawa itu, Gunung Merapi meletus. Letusan itu dimaknai sebagai penanda datangnya zaman baru dan keniscayaannya Ratu Adil yang segera membangkitkan harapan bagi rakyat. Pangeran Diponegoro sendiri, menurut Carey, juga menganggap letusan Merapi itu sebagai penanda dirinya bahwa saatnya telah tiba, dan segera meletuslah Perang Jawa itu. Merujuk sejarawan Sartono Kartodirjo pada tahun 1984, sepanjang abad ke-19, gejolak di pedesaan Jawa hampir selalu diekspresikan dalam aspirasi Ratu Adil. Sebagai The Sociology of Hope Concept, Ratu Adil merupakan mitos yang sangat populer di pedesaan masa lampau. Dalam konteks kultural, konsep Ratu Adil dapat dianggap sebagai anasir kontrakultur terhadap peradaban dengan kultur yang mapan. Lebih jauh, menurut Kartodirjo, gagasan Mesianisme ini lazimnya mengandung ciri-ciri seperti radikalisme, revolusioner, total deicide. Memasuki zaman politik etis, Syarikat Islam didirikan pada tahun 1912 dan merupakan gerakan masa pertama di Indonesia. Kebesaran Syarikat Islam tak bisa dilepaskan dari karisma Cokro Aminoto yang segera mengingatkan banyak orang pada mitos Eru Cokro, yaitu nama lain menyebut Ratu Adil. Maka segera saja masyarakat petani beragresasi dengan pusat-pusat pergerakan massa di perkotaan, berporos pada Syarikat Islam dan Cokro, menggalang asa, berharap hilangnya kuasa kolonialisme dan lahirnya tatanan baru. Sebenarnya, sejak memasuki zaman Jepang atau bahkan jauh sebelumnya, setelah beredar pembicaraan populer tentang ramalan Jayabaya, Ong Hokam pada tahun 1977 mengatakan selama abad ke-19 serat Jayabaya telah menjadi wacana yang demikian populer. Mereka menafsirkan ramalan itu sebagai indikasi bahwa bangsa Jawa akan terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui keterlibatan orang berkulit kuning dari utara. Kemudian menyusul gejolak kekacauan memasuki fase revolusi. Orang lantas juga teringat ramalan Ronggo Warsito. Dia pernah meramalkan bahwasanya era baru keadilan dan kesejahteraan masyarakat Nusantara nanti justru akan didahului oleh fase kegilaan, sebuah kondisi yang secara sosiologis sering disebut anomie atau chaos, sebuah zaman edan. Maka tak sedikit unit gerilya dan milisi rakyat pada masa bergolak itu berjuang dengan kesadaran penuh, menganggap diri mereka adalah agen perubahan untuk melahirkan sebuah tatanan baru. Bahkan
Menurut Paul Steins pada tahun 1998, tak sedikit anggota PKI sekalipun juga mengidentifikasikan dirinya dengan aspirasi dan spirit mesianisme Jawa tersebut. Menariknya lagi, sekiranya aspirasi mesianisme atau milenarisme Jawa ini kita amati lebih jauh, nampaknya wacana ini tak hanya diyakini kebenarannya oleh kalangan orang Jawa akar rumput saja, tapi naga-naganya dan juga oleh para elitnya. Sebut saja Bung Karno atau Pak Harto. Mari kita bedah secara fenomenologis. Dalam biografi yang ditulis Cindy Adam pada tahun 1971, diceritakan Bung Karno menggunakan momen letusan Gunung Kelut pada tahun 1901 untuk memberi keistimewaan kelahiran dirinya. Masih ada pertanda lain ketika aku dilahirkan. Gunung Kelut yang meletus tidak jauh letaknya dari tempat kami. Orang meramalkan ini penyambutan terhadap bayi Soekarno, ujar Bung Karno pada Cindy. Lebih jauh kepada penulis biografinya yang cantik itu, si putra Fajar. Demikian ia sering menyebut dirinya, juga bertutur bagaimana Bung Karno selama ini diidentifikasi oleh khalayak luas sebagai Ratu Adil. Sementara Pak Harto sebagai orang Jawa sekaligus penganut kebatinan, pilihan akronim Super Semar jelas bukanlah kebetulan. Tentu saja Pak Harto paham betul arti penting tokoh Semar bagi pandangan dunia Jawa. Pembuatan akronim Super Semar jelas tak bisa dilepaskan dari konteks makna atau nilai-nilai mitologis Semar bagi orang ataupun budaya Jawa. Seperti kita ketahui, pasca peristiwa G30S pada tahun 1965, pengambil alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno oleh Letjen Soeharto dilakukan dengan skenario kudeta merangkak setelah terlebih dahulu dilegitimasi oleh mandat Super Semar atau surat perintah 11 Maret itu. Juga ketika rezim militeristik ini kemudian terkonsolidasi dan menamai dirinya Orde Baru, diperlawankan dengan Orde Lama sebagai label pemerintah Soekarno, jelas menyiratkan bagaimana Pak Harto bermaksud mengidentifikasikan kekuasaan dirinya dengan spirit tatanan baru yang telah ditunggu-tunggu masyarakat luas selama ini. Apa yang menarik kita catat di sini ialah bahwa dari Pangeran Diponegoro hingga Soeharto nampak adanya proses identifikasi diri, atau setidaknya mereka diidentifikasi oleh khalayak luas, sekalipun tak semuanya dipersepsi sebagai Ratu Adil, tapi setidaknya dianggap tengah mengemban titah Gusti untuk mengembalikan keseimbangan dan ketenangan kosmis Jawa yang koyak-moyak. Sudah diduga bahwa pada setiap masing-masing zaman itu terdapat situasi krisis sosial, kegentingan politik, dan kondisi anomi yang mengarah pada situasi antagonistik dan chaos sebagai ciri-ciri dari sebuah fase transisi sosial politik. Selain itu juga menarik untuk dicermati bahwasanya konsep Ratu Adil sebagai wujud gerakan milenarisme di Nusantara secara diskursus sebenarnya tak terlepas dari kuasa ramalan masa lalu. Sebutlah ramalan Sri Aji Jayabaya, sang Nostradamus Jawa sekaligus Raja Kediri yang besar dari abad ke-12 itu, atau ramalan Ronggo Warsito, sang pujangga Jawa terakhir dari abad ke-19. Dari tulisan kedua pujangga itulah terbangun suatu kepercayaan akan datangnya suatu zaman yang membawa kebahagiaan, seperti yang dulu pernah dialami nenek moyang bangsa Nusantara. Dan datangnya zaman keemasan ini akan membawa transformasi mendasar dalam struktur politik, ekonomi,
dan kebudayaan masyarakat yang ada sekarang. Demikianlah Alkisah Sabto Palon bernubuat bahwa akhir Majapahit adalah akhir kisah zaman keemasan budaya Jawa. Setelah kepergian Sabto Palon sejak runtuhnya Majapahit itu, konon 500 kemudian ia akan menitis kembali dengan maksud mengembalikan tatanan sosial politik pada rel sejatinya. Pada momen inilah muncul Satrio Piningit sebagai perwujudan Ratu Adil yang dinanti-nanti itu. Akhir kisah Nusantara kembali memasuki zaman keemasan agama Budi. Keseimbangan kosmis tercipta dan terwujud kemah ripah loh jinawi. Sabto Palon sendiri konon adalah reinkarnasi tokoh legenda Semar yang bukan hanya dianggap leluhur masyarakat Jawa, namun sekaligus juga penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati. Seperti kita ketahui, dalam kerangka pandangan dunia Jawa, basis otoritas kekuasaan adalah wahyu. Sementara wahyu dipahami orang Jawa sebagai mandat ilahiyah, di mana penguasa harus benar-benar bisa seiring sejalan dengan kehendak kosmis. Bisa atau tidaknya seorang penguasa mengemban wahyu nampak dari sejauh mana dia mampu mempertahankan keselarasan kosmis, baik antara manusia dan alam maupun antar manusia itu sendiri. Ancaman terbesar bagi legitimasi kekuasaan ialah adanya pamrih, yaitu kepentingan sempit dengan maksud memperkaya keluarga atau golongannya sendiri. Unsur pamrih berdampak mempersempit ruang kesadaran seorang penguasa untuk bisa menyesuaikan diri dengan dinamika energi kosmis dan kehendak kolektif. Hasilnya mudah ditebak, cepat atau lambat kemampuan penguasa untuk menjaga keseimbangan kosmis bisa dipastikan gagal. Karena pamrih pulalah wahyu itu pergi, dan segera tatanan kuasa tanpa dipayungi wahyu sudah pasti akan gonjang-ganjing. Memasuki tahun 1990-an, dekade terakhir era kekuasaan Presiden Soeharto, aspirasi mesianisme Jawa kembali sayup-sayup terdengar. Kali ini bukan mengemuka sebagai wacana Ratu Adil, tapi lebih mengambil wacana Satrio Piningit dan Sabto Palon. Wacana ini nampaknya sengaja digulirkan menggiring suksesi kepemimpinan nasional dengan maksud mengganti kediktatoran Presiden Soeharto waktu itu. Kini, meski Pak Harto sudah lengser ke Prabon dan zaman pun sudah salin rupa menjadi demokratis, namun narasi Satrio Piningit dan Sabto Palon toh masih juga bergema di pinggiran. Meski tentu saja tak senyaring pada masa transisi politik kekuasaan pada tahun 1998. Kita tentu ingat pada masa Pilpres baru lalu, Jokowi dan Prabowo juga sama-sama sempat dinarasikan sebagai pengejawantahan sosok Satrio Piningit. Benar, itu hanya strategi kampanye untuk mendulang suara. Tapi pilihan topiknya sendiri mengisyaratkan wacana Satrio Piningit dan Sabto Palon beserta aspirasinya masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja banyak tafsir tentang makna Satrio Piningit dan Sabto Palon. Susah juga membuktikan kebenaran aktualnya. Terlepas daripada itu, sekiranya wacana itu semakin nyaring terdengar di sana-sini, maka penguasa harap mawas diri dan hati-hati. Bukalah mata dan telinga lebar-lebar, kemudian bertanyalah dengan rendah hati, bagaimana kabar rakyatku di akar rumput? Sudahkah nasib kalian kemah ripah loh jinawi? Atau justru sebaliknya, semakin kehilangan asa? Begitulah sahabat kitab mawas diri, sekelumit tentang sang Satrio Piningit. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu,
Rahayu, Rahayu.